Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd wa bi sakhri sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang salat musafir. Kita tadi terhenti pada pembahasan jika kita sudah sampai di tempat tujuan, kita boleh untuk mengqashar salat selama berada di tempat safar kita tadi. Itu berapa hari? Para ulama berdebat tadi sampai 11 pendapat. Yang paling terkenal itu kan ada 4 pendapat. Nah, pendapat yang pertama, jika sekiranya dia tersebut bermukim di situ lebih daripada 4 hari, ya, tidak termasuk di hari dia masuk ke kota tersebut dan tidak termasuk di hari dia keluar dari negeri tersebut, maka selama 4 hari tersebut dia boleh untuk melakukan qashar salat. Lebih daripada itu tidak boleh. Pendapat yang kedua, artinya kalau orang datang ke sana 3 hari ini, menurut pendapat yang pertama ini, maka secara otomatis 3 atau 4 hari dia boleh untuk mengqashar salat. Ya, boleh untuk melakukan rukhsah atau keringanan bagi seorang musafir, seperti misalnya puasa Ramadan karena safarnya tadi. Tapi kalau sudah lebih daripada 4 hari, maka tidak boleh yang demikian. Imam Syafi'i mengatakan orang datang ke suatu tempat 3 hari, ya, dia dianggap musafir 3 hari tersebut. Selama 3 hari berada di tempat tersebut, dia boleh mengqashar salat, dia boleh untuk berbuka puasa, ya, tidak berpuasa dikarenakan dia tersebut musafir. Mereka itu mengatakan dari kalangan mayoritas ulama ini, ya, 4 hari itu selain dari hari masuknya dia ke negeri tersebut dan selain dari hari dia keluarnya dari negeri tersebut. Jadi kalau kita hitung-hitung itu 6 hari ya sebenarnya, cuma bahasanya itu 4 hari. Nah, pendapat yang selanjutnya itu pendapat dari kalangan madhab Hanafi, termasuk Imam Az-Zawri dan Mazani, ya, mengatakan idza nawal iqamah 15 yawman lam yuqassir. Ada orang datang, ya, atau ada seseorang dari antum dari Jakarta, ya, safar ke Surabaya. Pak, berapa hari di sana? Oh, Anda tinggal di Surabaya 15 hari. Nah, menurut mazhab ini kalau ketahuan seperti itu, 15 hari berada di sana, dia selama berada di Surabaya tidak boleh mengqashar salat. Tapi kalau sekiranya dia kurang daripada 15 hari, Pak, tinggal di sana berapa hari? Insya Allah 10 hari. Nah, selama 10 hari itu dia boleh untuk mengqashar salat. Tapi kalau sudah ada niatan kuat, iqamah, bertempat tinggal di situ selama 15 hari, lam yuqassir. Dia tidak boleh untuk mengqashar salat. Idza nawal iqamata 15 yawman lam yuqassir. Kurang daripada itu boleh. Pendapat yang selanjutnya adalah pendapat yang ketiga, annal musafira yuqassiru abadan ma lam yanwi iqamatan daimatan. Seorang musafir itu, bahwasanya musafir itu boleh mengqashar salat selama-lamanya, selama dia tidak ada niatan untuk bertempat tinggal di tempat atau di negeri atau di daerah atau di kota yang dia tuju tadi. Antum asli Jakarta, bermukim di Jakarta, kemudian safar ke Surabaya. Berapa hari pun antum tinggal di situ, selama antum tidak ada niatan untuk bermukim di situ, untuk tinggal di situ, selama itu pula antum boleh untuk mengqashar salat dan meringkas salat. Nah, dikarenakan apa? Kata mereka berhujjahkan dengan dalil-dalil Nabi SAW di dalam hadis Abdullah bin Abbas ketika berada di Mekah, beliau mengqashar salat 19 hari. Dalam hadis Jabir, Nabi Muhammad SAW ketika berada di Tabuk mengqashar salat selama 20 hari. Dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu,
beliau ketika berada di kota suci Mekah juga mengqashar salat selama 18 hari. Jadi dari dalil-dalil ini tidak menunjukkan satu pembatasan hitungan ketika berada di satu tempat harus sekian hari mengqashar salat. Lebih daripada itu tidak boleh. Kesimpulannya kata pendapat yang ketiga, selama dia punya niatan kuat ya untuk tidak tinggal di tempat tersebut, di tempat dia safar tersebut, tidak merubah domisilinya atau tidak niatan untuk berdomisili di situ, maka selama itu pula dia tersebut boleh untuk mengqashar salat. Wallahu a'lam. Pendapat yang keempat, anal musafira yuqassiru isrina yawman bilayaliha summa yutimmu ba'da dzalik ya nawal iqamah aw lan yanwi. Bahwasanya musafir boleh mengqashar salat selama 20 hari 20 malam, dan setelah 20 hari dan setelah 20 malam dia harus mensempurnakan salatnya jadi 4 rakaat, zuhurnya, asarnya dan isyanya. Baik dia punya niatan untuk berdomisili di tempat tersebut, di tempat dia safar, ataupun tidak ada niatan untuk bertempat tinggal atau berdomisili di tempat safarnya dia tersebut. Nah, ini di antara pendapat adalah Al-Imam Asy-Syaukani ya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam. Dari 4 pendapat ini, pendapat yang ketiga itu lebih kuat ya. Pendapat yang ketiga lebih kuat. Kita misalnya melakukan safar, kemudian kita tinggal di tempat tersebut selama di tempat safar itu kita tidak merubah niat kita, tetap niatan kita sebagai musafir, tidak ada niatan untuk berdomisili di tempat tersebut, tidak ada niatan untuk bermukim di daerah tersebut, maka kita boleh untuk mengqashar salat ya. Tidak ada batasan waktu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini berkaitan tentang masalah ya waktu ya. Jadi kesimpulannya kita katakan ada memang 11 ya pendapat tentang masalah ini ya. Mereka menentukan dengan, ada yang menentukan dengan hitungan yang tertentu, ada juga yang berkaitan dengan masalah niat. Ada satu komentar dari ulama ketika menjelaskan tentang masalah ini ya, kata beliau, jika seseorang datang di suatu tempat dan dia tidak paham, tidak mengerti berarti dia tinggal di tempat tersebut, atau dalam artian dia tidak tahu atau tidak mengetahui kapan dia meninggalkan itu tempat. Nah, selama dia tersebut punya niatan seperti itu, maka dia boleh untuk mengqashar salat. Dia boleh untuk mengqashar salat. Nah, ada juga yang berpendapat wa inna wa iqamata arba'ati ayyamin fa'aqal aw aqama liqada'i hajatin la yadri mata tanqadi falahul qasam. Jika seseorang punya niatan untuk tinggal di tempat yang dia tuju tersebut 4 hari atau kurang 4 hari, 3 hari misalnya, atau dia tinggal di tempat yang dia tuju tersebut untuk menyelesaikan hajat dan keperluannya, dia tidak mengerti, tidak paham, dan juga tidak mengetahui kapan selesai kebutuhan dan hajatnya tersebut di tempat tersebut. Maka ketika kondisi demikian, falahul qashar, dia boleh untuk mengqashar salat dan meringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Li adami inqita'i ahkamis safar fi haqqihi, dikarenakan tidak terputusnya ya hukum safar yang berkaitan dengan haknya tadi. Karena dia ada hajat di kota tersebut, dia memang musafir, dia ada keperluan, keperluannya selesai kapan tidak tahu, maka pada saat itu dia boleh untuk melakukan qashar salat. Kan kita diutus misalnya ke suatu daerah akan satu pekerjaan, ya, membangun rumah di situ. Kita nggak paham nih, nggak ngerti rumah yang kita bangun di tempat yang kita safar tersebut kapan selesainya. Ini pekerjaan kita ya. Perkiraan sih 1 bulan. Ternyata lebih daripada itu. Nah, selama dia tersebut masih
ada hajat di kota tersebut dan belum selesai hajatnya, belum selesai keperluannya, maka dia boleh untuk mengqadha salat. Boleh untuk mengqasar salat, boleh untuk mengqasar salat. Nah, ini pendapat yang ya kita katakan lebih kuat ya, kalau sekiranya tidak paham, tidak mengerti berapa hari kita di situ. Tapi pendapat yang ketiga tadi itu kuat juga, bahwasanya selama kita nggak ada niatan untuk berdomisili di situ, ya maka boleh kita untuk mengqasar sholat. Cuma kata sekelompok ulama bisa terputus kesafarannya dia tersebut dikarenakan ada pekerjaan lama yang dia harus kerjakan, atau dia sudah dipekerjakan di suatu negeri, anggaplah dipekerjakan oleh negara, dia mengerti tugas dia menjadi duta besar di negara tersebut 1 tahun, ya berarti ketika dia kondisi seperti itu mengerti dan paham, maka status dia bukan sebagai musafir lagi ketika berada di negeri tersebut, ya dia dihukumi sebagai orang yang mukim meskipun tidak ada niatan untuk tinggal di negeri tersebut. Atau kita nih, kita bekerja di luar negeri, kita niatan kuat paling lama bekerja di negeri orang 2 tahun misalnya. Nah, kita nggak ada niatan untuk tinggal di negeri tersebut, paling lamanya 2 tahun nih target kita, dapat modal sedikit kita pulang ke negeri kita. Subhanallah, meskipun kita nggak ada niatan untuk tinggal di negeri tersebut, cuma sekedar bekerja, tapi berhubung antum tersebut ada pekerjaan yang hitungannya lama, maka terputus kesafaran antum, maka pada saat itu antum statusnya itu sebagai apa? Sebagai mukim, dan antum harus mengitmamkan antum, tidak boleh mengqasar salat zuhur, asar, isya harus 4 rakaat. Wallahu a'lam. Pertanyaan, wal mallah alladhi yasiru fi safinatin. Kan ada seseorang teman kita, hari-harinya di kapal, ya kerjaannya dia di situ di kapal. Subhanallah, dia nggak punya rumah kecuali itu kapal, jalan terus. Nah di situ boleh nggak dia tersebut selama perjalanan tersebut untuk mengqasar sholat, meringkas sholat? Subhanallah, ya dikatakan bahwasannya di kapal tersebut fiha ahluhu, ada anak istrinya, ya subhanallah, wa di situ dia ada hajatnya dan keperluannya. Nah pada saat dia tersebut berada di kapal, dia tidak ada rumah di darat, hidupnya di kapal saja, di situ ada istrinya, di situ ada anaknya, la yubahu lahu tarakhus, maka dia tidak dibolehkan untuk ya mendapatkan rukhsah untuk meringkas salat atau ya mengqasar salat. Ya disebutkan ada satu athar ya dari Imam Ahmad bin Hanbal, ditanya tentang masalah itu. Ada orang yang pekerjaannya itu di kapal, pekerjaannya apa? Di kapal. Ya ditanyakan kepada Imam Ahmad, ayuqassiru wa yubtiru fit safinah, apakah dia boleh untuk mengqasar salat selama dia berada di kapal, ya di kapal laut, atau boleh berbuka puasa selama berada di kapal laut, tidak berpuasa Ramadan, dianggap musafirkah dia? Kata Imam Ahmad, amma idza kanatis safinah baituhu fa innahu yutimmu wa yasum. Apabila itu kapal itu rumahnya dia, ya maka dia harus mensempurnakan salatnya, zuhurnya, asarnya, isyanya harus 4, dan dia wajib untuk berpuasa Ramadan. Qila lahu wa kaifa takunu baituhu, bagaimana kapal itu dianggap sebagai rumahnya? Qala Imam Ahmad, la yakunu lahu baitun ghairuha, dia enggak punya rumah lagi, enggak ada tempat tinggal lagi kecuali itu. Kecuali apa? Kecuali itu kapal. Bersama dia ma'ahu fiha ahluhu, ada istrinya, ya ada anak-anaknya, ya wa huwa fiha mukim, di kapal itu dia dianggap sebagai orang yang mukim. Nah termasuk juga sebagian ulama berkomentarkan ada teman-teman nggak mungkinlah tinggal di kapal, itu cuma sebatas apa? Pekerjaan. Rata-rata kita ditakdirkan tinggal di mana? Di daratan. Cuma pekerjaan, tuntutan pekerjaan.
ya kalau terhitung lama dia di kapal tersebut, Pak, antum di kapal ya berapa bulan? Setahun, Ustaz. Nah, kalau setahun seperti itu, maka antum harus apa? Mengikmamkan sholat zuhur, asar, isya 4 rakaat dan tidak boleh mengkosong sholat dan tidak boleh menjamak sholat. Di dalam kapal tersebut antum mendirikan sholat Jumat juga bersama teman-teman antum yang lama tinggal di situ. Ya, pulang kembali ke daerah antum, ya itu setelah setahun. Tapi ada teman, Masya Allah, antum dapatkan ada orang keluar kota nih, pekerjaannya di laut juga. Kita tanya, antum dalam berada di laut tersebut berapa hari? 3 minggu, Ustaz, kadang 1 bulan. Nah, yang Anda bingung tuh, Ustaz, selama 3 pekan atau 1 bulan itu mengkosong salat atau tidak? Kita katakan boleh mengkosong salat. Ya, karena hitungannya tidak lama ya, seperti itu, karena nanti dia pulang lagi nih ke Jakarta, mukim di Jakarta 1 bulan di Jakarta, 1 bulan nanti di kapal, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu ya. Nah, itu yang pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam. Banyak nanti kasus-kasus yang akan kita ceritakan berkaitan tentang masalah ini. Intinya ketika kita pulang kampung itu kan kita mungkin tahu hitungan tertentu, tapi kita nggak ada niatan kan untuk tinggal ya di kampung halaman kita misalnya, untuk tinggal di tempat kita safar, meskipun kita lahir di situ, tapi kita sudah bermukim di Jakarta ini. Maka pada saat kembali ke kampung halaman kita dianggap mudik tadi itu, ya itu kita musafir statusnya. Berapa hari? Bisa 3-5 hari, atau mungkin bisa jadi 2 pekan di sana, atau 10 hari. Selama kita berada di kampung halaman kita yang sudah kita tinggalkan itu, dan kita tidak bermukim lagi di situ, kita mukimnya di Jakarta, selama kita berada di kampung halaman kita tersebut dianggapnya musafir dan boleh untuk mengkosong salat dan meringkas salat. Wallahu a'lam. Ini kira yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Jadi memang masalah ini banyak perdebatan, tapi kita mengambil pendapat yang rajih ya, yang dirajihkan juga oleh para ulama. Taib ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Salat asar di waktu isya. Kenapa? Sebabnya? Kalau sekiranya sebabnya tersebut antum ketiduran, salat di kendaraan tidak bisa di kendaraan. Kalau misalnya di kendaraan tidak bisa, di bis tersebut tidak bisa, maka baru ada qadha. Baru ada qadha. Ya, itu kan berarti ada alasan. Contoh, tidak safar seperti itu, macet total. Takdirnya antum ya menyetir mobil sendirian. Ya, antum telepon anak, Ustaz gimana Ustaz salat? Anak belum salat asar ini. Antum bisa nggak mampir ke rest area? Nggak bisa, Ustaz, di tol. Perkiraan antum untuk bertemu dengan masjid masih ada waktu asar tidak? Wallahu a'lam, Ustaz, hanya Allah yang tahu. Coba antum coba dulu. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan pertolongan kepada antum. Mudah-mudahan segera mendapatkan masjid. Subhanallah, sudah jam 5:30, antum telepon anak lagi, Ustaz belum ketemu masjid, macet banget Ustaz, hujan lebat lagi. Anak tanya sama antum, sholat di mobil bisa nggak? Nggak bisa Ustaz. Ya, kalau dipaksakan bisa tabrakan. Walhasil lewat waktu asar, sampai di tempat tujuan sudah maghrib atau sudah ketemu masjid. Ya, ketemu masjid sudah maghrib. Bagaimana sholat asar antum itu? Diqadha. Nah, sama dengan tadi itu. Ya kan? Macet total. Ustaz, maghrib juga lewat, Ustaz. Antum telepon anak lagi. Saat maghrib juga lewat nih, gimana Ustaz ya? Subhanallah. Pas ketemunya ya masjid isya. Jadi 2 sholat antum qadha tuh. Sholat asar
dan salat maghrib. Kenapa? Alasannya tepat. Antum nggak mungkin salat di kendaraan, nggak bisa keluar kemacetan. Ya, kita pernah mengalami itu masalahnya. Nggak bisa memang. Subhanallah, macet total. Nah kalau antum musafir tadi kan alhamdulillah maghribnya antum tidak diqadha itu. Jadi maghrib isanya itu dilakukan apa? Jamak takhir. Cuma asarnya antum qadha. Kalau antum musafir statusnya begitu. Kayak kasus kemarin antum pulang kampung saat macetnya saat ampun. Ana takdirnya ingin sholat asar di rest area. Ternyata macet banget hingga nggak bisa sholat asar. Nah seharusnya kan kita kalau sudah perkiraan ada macet begitu, antum sholat asarnya dimajukan untuk dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Ya, gimana Pak? Kita kesini ini menurut antum macet gak? Kayaknya macet banget saat. Bagaimana saat asar kita ini? Tempat tujuan sampai nggak asar? Perkiraan anak sih saat nggak sampai saat kita ketemu maghrib nanti atau isya. Nah kalau begitu salat asarnya kita majukan di waktu zuhur. 4-4 apa 2-2? 4-4. Cakep. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fika barakallah. Kenapa? Yep. Iya. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Aqsa. Di situ kan ada unsur larangan. Bagaimana cara penjelasan untuk menjelaskan tentang hadis itu? Hadis la tasyuddu rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian tersebut melakukan safar untuk tujuan ketaatan, untuk mencari keberkahan tempat di antaranya kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kita nih dari Jakarta niatan kuat untuk datang ke kota suci Mekah dalam rangka untuk beribadah di Masjidil Haram. Boleh tidak? Boleh. Ya kan? Atau kita niatan kuat dari Jakarta untuk datang ke kota suci Madinah untuk beribadah di dalam Masjid Nabawi. Boleh tidak? Boleh. Termasuk ke Masjidil Aqsa. Tapi antum tidak boleh ketika niatan kuat untuk menuju masjid selain daripada 3 ini. Pak, ngapain ke sana? Cuma lihat-lihat doang. Kan ada tuh masjid-masjid yang terkenal tuh. Kalau cuma sekedar jalan-jalan, monggo. Tapi kalau antum tujuan safar itu untuk melakukan ibadah khusus di tempat tersebut, ini masjid loh. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Makanya i'tikaf itu kan syarat utamanya. Masjid tempat kita beriktikaf di masjid yang kita mukim di situ. Masjidnya di mana antum iktikaf Pak? Di Jakarta, sahih. Antum nggak iktikaf, ana iktikaf di masjid kampung ana aja deh nanti pas pulang kampung. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Tidak boleh. Iya kan? Nah itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi bukan safarnya yang dilarang ya akhi. Nah ini pahamnya hadisnya. Bukan safar, safar silakan. Yang dilarang oleh Nabi itu antum safar tujuannya khusus untuk melakukan ibadah khusus di suatu tempat. Hatta itu masjid tidak boleh kecuali 3 masjid tadi. Kecuali 3 masjid. Bahasanya antum apa? Tamasya religi. Ya kan? Itu nggak boleh. Tamasya religi itu. Jelas ya? Itu yang berkaitan dengan masalah itu gitu loh. Kalau sekedar lihat-lihat doang nih, lihat-lihat doang, nggak ada apa-apa. Lihat masjid itu kayaknya bagus banget, miliaran bangunannya, kayak Masjid Nabawi katanya kan? Ya kan? Kita datang sekedar lihat aja nggak ada masalah. Tidak tujuan untuk khusus beribadah di situ, enggak, sama sekali nggak ada niatan apa-apa. Ya, apa sekedar lihat. Pas masuk waktu sholat gimana Ustaz? Sholat di situ boleh? Ya boleh lah. Sama halnya ketika kita safar, nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu safar niatan khusus untuk melakukan satu ibadah di masjid tertentu, ya kan? Atau di tempat tertentu, atau di daerah tertentu, kecuali 3 masjid yang seperti itu.
Kita itikaf di Masjidil Haram boleh nggak? Boleh. Padahal kita tinggal di Jakarta. Khusus. Niatan khusus ana insya Allah tahun depan ya jika dipanjangkan umur ana dan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala akan itikaf di Masjidil Haram. Niatan kuat untuk itikaf di Masjidil Haram. Boleh nggak? Boleh. Tidak mengapa. Khusus fokus ibadah di Masjidil Haram. Boleh nggak? Boleh. Masjid Nabawi? Boleh. Masjid Al-Aqsa, Qubbatus Sakhra, dan Abdurrahman? Boleh. Tapi selain daripada itu tidak boleh. Kan ada teman-teman tuh kebetulan di At-Taqwa kan Masya Allah etikaf tapi misinya betul-betul bermanfaat ya, ibadahnya luar biasa, baca Quran apa semua, tapi diisi juga dengan apa? Dengan ta'lim, dengan pengajian ustadz-ustadznya yang tersohor semua yang mumpuni dan ikut itikaf juga. Nah teman-teman dari luar kota datang juga itikaf di masjid ini. Hada haram, tidak boleh. Antum dari mana? Dari Jakarta? Enggak, mana dari sini? Hah? Jauh banget. Luar kota nih, dari daerah sini. Iya, nggak boleh itikaf di sini. Antum itikaf di kampung antum, di tempat antum berdomisili itu. Kecuali kalau cuma sekedar ikut kajiannya nggak apa-apa. Tapi kalau niatan untuk itikaf nggak boleh, karena dia dari luar kota. Ketika datang ke masjid kita ini kondisi dia musafir. Itulah Pak yang dimaksudkan dengan hadis itu. Nah, alhamdulillah antum tanya. Nah khawatirnya antum nggak safar nanti. Nggak boleh safar kecuali 3 masjid ini. Enggak, maksudnya tujuan safar di situ tujuannya untuk melakukan ibadah khusus Pak. Ya. Jelas Pak? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ustaz, kita kan dianjurkan buat sedekah di pagi hari. Yang jadi pertanyaan, paginya itu pada subuh atau ada batasnya kah? Nggak ada pengkhususan untuk bersedekah di pagi hari. Kan ada hadis tuh, setiap pagi itu kan 2 malaikat turun ke muka bumi. Yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan keburukan. Yang satu malaikat yang pertama berdoa, Allah ma'ati munfikan khalafat, ya Allah tambahkan lagi nikmatnya ya Allah orang yang suka berinfak, suka bersedekah ini. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, hancurkan hartanya orang yang bakhil dan kikir medit ini. Ada ustadz yang ngomong dari hadis ini nih, kita tuh bersedekahnya itu setiap hari tuh di subuh. Nggak ada. Hadis itu mengungkapkan kita bersedekah setiap hari, bukan sedekah subuh. Nah, ini bahaya ini kalau punya keyakinan begitu. Makanya memang subhanallah kita perhatikan ada sebagian orang habis sholat subuh ambil dompet. Tapi ketika zuhur nggak apa-apa, dia nggak ngasih apa-apa. Ini berbahaya. Kenapa Pak nggak kasih zuhur, asar, maghrib? Enggak. Yang ada hadis itu subuh. Itu yang abdal. Astagfirullahaladzim. Enggak, itu kita bersedekah dianjurkan setiap hari, mau subuh, mau waktu duha, mau siang, mau sore, mau malam. Yang penting apa? Bersedekah di setiap hari. Tidak boleh mengkhususkan ya di subuh saja. Makanya kita katakan tidak benar itu pertanyaannya. Subuhnya itu sebelum subuh apakah setelah subuh? Ya, subuhnya itu setelah subuh atau waktu duha? Enggak. Setiap hari. Setiap hari, mau subuh, mau duha, mau siang, mau sore, mau malam. Yang penting apa? Setiap hari, setiap hari. Dan bersedekahnya sesuai kemampuan kita. Tidak ada pengkhususan bersedekah di subuh. Termasuk di Jumat juga nggak ada pengkhususan itu. Ada ungkapan seperti ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, karena hari Jumat itu sayyidul ayyam, pemimpinnya hari, ya, yang dimana ini hari Jumat hari baik. Aku berkeinginan bersedekah di hari Jumat. Tidak mengapa. Tapi pengkhususan bersedekah di hari Jumat nggak ada dalil. Tidak apa? Tidak ada dalil. Sehingga membuat orang malas kadang bersedekah di hari Sabtu, di hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Enggak, nanti Pak tenang untuk masjid hari Jumat. Allahu Akbar. Dan lucunya kita semua bikin pelayar. Hari Jumat, sedekah Jumat, sedekah Jumat, sedekah Jumat. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Jadi jangan menghususkan. Menghususkan itu bahaya kecuali ada dalil. Hari Jumat memang Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari, ada keistimewaan, keutamaannya. Keutamaannya berkaitan dengan amalan yang khusus. Apa misalnya amalannya? Ya, kita katakan di antaranya bersalawat kepada Nabi SAW, berdoa, ada dalilnya. Ya, membaca misalnya di subuh Jumatnya surah As-Sajdah dan surah Al-Insan di rakaat yang keduanya, ya. Adapun surah Al-Kahfi itu pun juga ada khilaf di kalangan ulama. Apakah boleh mengkhususkan di malam Jumat dan hari Jumat? Nah, itu yang diperdebatkan berkaitan dengan pengkhususan hari Jumat dan malam Jumatnya. Surah Al-Kahfi itu punya fadilah, keutamaan. Tapi tentang pengkhususannya malam Jumat dan hari Jumat itu ada perdebatan di kalangan para ulama. Sayyidina Al-Albani mengatakan bahwasannya pengkhususan berkaitan dengan pembacaan surah Al-Kahfi malam Jumat dan hari Jumat itu hadisnya sahih kata beliau. Ya, paling tidak hasan. Tapi murid beliau Abu Ishaq Al-Huwaini mengatakan hadisnya dhaif, penambahan hari Jumat dan malam Jumat. Hendaknya kita membaca surah Al-Kahfi mau harinya malam hari Jumat, mau harinya hari Sabtu, maunya hari Ahad, baca. Nah, itu loh. Ya, jadi sekali lagi ikhwan, kita boleh mengkhususkan satu amalan tapi berdasarkan dalil dan hujjah. Coba antum tanya tuh, berkaitan dengan sedekah Jumat itu ada enggak hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk bersedekah di hari Jumat itu? Ya, ungkapan ulama iya ada, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi kan qauluhu ya laisa bihujjatin, ungkapan beliau bukan hujjah, bukan dalil dalam artian kalau kita mengkhususkan satu ibadah itu kan harus berdasarkan Quran dan sunnah Nabi, kan seperti itu. Ya, jangan sampai salah paham nih. Saya cuma mengungkapkan berkaitan tentang masalah dalilnya. Dalilnya ada nggak mengkhususkan bersedekah di hari Jumat itu, ada nggak? Termasuk mengkhususkan sedekah di waktu subuh saja itu ada nggak? Tidak ada. Itu ambilan cocokologi. Paham nggak? Jadi dicocokkan. Nah, tuh malaikat turun tuh di pagi hari. Hah, bahasanya subuh tuh. Nah, kita dianjurkan subuh tuh bersedekah. Nah, itu cocokologi namanya. Padahal anjurannya itu setiap hari bersedekah. Itu yang ada hujahnya, itu yang ada dalilnya. Termasuk pengkhususan di hari Jumat. Makanya ada teman kadang dia nggak mau bersedekah kecuali hari Jumat atau Ramadan. Kita tanya kenapa? Karena Jumat hari bagus, Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, seperti itu. Padahal kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW itu mau hari apa saja beliau usahakan untuk apa? Bersedekah, ya. Nah, jadi ini sekedar untuk memantapkan kita. Penting kiranya kita menanyakan dalil, hujjah. Cuma kan ini sudah menjadi kebiasaan kita sudah. Ya, mungkin husnuzon saya, mudah-mudahan dia tidak ada keyakinan apa-apa. Tidak ada keyakinan apa-apa ya dengan pengkhususan seperti itu. Ya, kita boleh karena orangnya banyak di hari Jumat, kita ingin kasih makan untuk mereka tersebut, monggo silakan. Tapi jangan ada keyakinan bahwasannya kalau saya bersedekah di hari Jumat itu lebih besar pahalanya dibandingkan hari-hari yang lain. Setahu saya nggak ada dalilnya. Nah, monggo silakan kalau antum ada yang mengatakan ada dalil, nanti anak akan tunjukkan sama anak. Kepingin banget tahu itu, kepingin banget tahu kalau ada. Ya, kepingin banget. Kita buka lagi tanya ustadz ini, tanya ustadz itu, nggak ada. Ya memang nggak ada. Sampai syekh ulama kita tanya, nggak ada. Memang ada ungkapan ulama. Ada ungkapan ulama diantaranya oleh Al-Imam Abdul Razak itu dalam kitab Musannaf, ya, bahwasanya dalam kitab beliau itu menunjukkan kesukaan untuk apa? Bersedekah di hari Jumat. Tapi kalau untuk dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Termasuk apalagi mengkhususkan di subuh itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.